Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka yang berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepada kamu, sehingga apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari raya Pentakosta sudah semakin dekat. 2 minggu lagi, dan nanti hari Kamis kita juga akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dan sehari kemudian hari Jumatnya kita biasa mendoakan novena kepada Roh Kudus ya. Dan karena hal-hal ini kita melihat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan setidaknya 3 hari ke depan ini berbicara tentang pengajaran Yesus tentang Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Dan pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menerangkan siapa Roh Kudus itu, siapa Parakletos itu, siapa Sang Penolong itu. Hari ini kita mendengar bahwa Roh Kudus adalah saksi, ya, saksi, memiliki tugas memberikan kesaksian. Saksi itu apa sih? Saksi kalau kita dalam konteks kita sehari-hari, secara khusus di konteks hukum legal atau di pengadilan, ya seorang saksi itu dipanggil untuk memberikan kesaksian, memberikan kebenaran. Kalau ditanya apakah kejadian ini benar dan kejadian itu memang sungguh terjadi, ya saksi akan mengatakan ya ini benar. Tapi kalau tidak benar, dia akan mengatakan ini tidak benar. Kalau tidak jelas, ya saksi mencoba menjelaskan sebisa mungkin sesuai dengan kebenaran. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah saksi dari Yesus. Jadi Roh Kudus memberikan kebenaran tentang siapa Yesus dan mengatakan tidak bagi yang bukan, mengatakan tidak untuk yang bukan kebenaran tentang Yesus. Bahwa Yesus, ya kebenaran tentang Yesus, Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia, Yesus sungguh juru selamat kita, menebus kita dari dosa, Allah sungguh, ya Tuhan sungguh wafat, bangkit untuk kita karena mengasihi kita. Oleh karena itu kenapa kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, ya karena kuasa Roh Kudus. Itu kesaksian Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau kita baca 1 Korintus bab 12 ayat 3, Santo Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kita kecuali karena Roh Kudus. Jadi kita bersyukur ya karena teman-teman ada di sini, teman-teman percaya kepada Yesus, kebenaran akan Yesus, itu semua karena Roh Kudus sudah bersaksi di dalam hati teman-teman. Tapi Roh Kudus tidak hanya berhenti di situ. Tugas berikut dari Roh Kudus, misi berikutnya adalah menguatkan kita, menjadikan kita saksi Kristus juga kepada dunia. Memberikan kebenaran-kebenaran tentang Yesus kepada dunia. Setelah Roh Kudus bersaksi tentang Yesus di dalam hati kita, sekarang Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus ke dunia. Dan ini tidak harus dengan hal-hal yang muluk-muluk ya. Tidak harus kita jalan-jalan dengan memakai salib ukuran 1 meter gitu ya. Enggak ya. Sudah cukup menjadi saksi dengan perkataan dan tindakan di dalam keluarga kita sebagai contoh. Kalau anak-anak kita tanya, siapa Tuhan Yesus? Sudah siap memberi jawabannya?
Kalau kita di rumah ya, apakah anak-anak kita melihat bagaimana kita bisa menghidupi iman kita kepada Kristus? Mama papa kok gak pernah ke gereja ya? Mama papa kok gak pernah berdoa ya? Katanya orang Kristen, katanya percaya Yesus. Atau dapat di tempat kerja kita, apa kita mau jadi saksi Kristus ya? Gak perlu ya, gak perlu kadang-kadang di tempat kerja, sebentar bos ini jam 12 doa dulu Angelus ya. Gak perlu seperti itu kadang-kadang. Cukup ditunjukkan dengan kita memiliki nilai-nilai Kristus. Berlaku jujur, ya, menolak kebohongan, menolak untuk korupsi, menolak untuk menyelakakan, memanipulasi orang lain tempat kerja. Ini nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Yesus. Menjadi saksi Yesus di dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, yang pertama, Roh Kudus memberikan kesaksian dalam diri kita. Kedua, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi. Ketiga, Roh Kudus memampukan kita menghadapi penderitaan karena menjadi saksi Kristus. Gak selamanya menjadi saksi Kristus itu mudah. Karena gak semua orang percaya dengan Yesus. Karena gak semua orang tidak percaya dengan kesaksian Roh Kudus. Ada momen-momen kita akan mengalami kesulitan. Ada momen-momen kita akan mengalami persekusi. Tapi Roh Kudus akan menguatkan kita. Makanya tidak hanya menjadi saksi dengan perkataan, tidak hanya menjadi saksi Kristus dalam hidup, tetapi juga menjadi saksi Kristus saat kematian. Makanya para santo-santa yang meninggal, yang dibunuh, yang disiksa karena iman kepada Kristus, ini disebut martir. Ya, suster. Suster artinya martir apa, suster? Pisangnya masih ada, Romo Seto. Iya. Arti martir ya, nama itu martir bahasa Yunani artinya ya jadi saksi. Jadi menjadi saksi juga ya, ini karena Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu kuasa Roh Kudus. Kalau kita mampu memberi kesaksian kepada sesama kita, itu juga karena kuasa Roh Kudus. Kalau kita bisa bertahan dalam penderitaan karena Kristus, itu juga karena Roh Kudus. Kita bersyukur karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidup kita. Amin.